Selamat pagi, salam jumpa dan salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dr. Melvin Nova Gunawanto Barus, SPOG, konsultan. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, bergabung dengan FKUSU sejak tahun 2018. Jadi saya ditugaskan di Departemen Obstetri dan Ginekologi, divisi feto maternal, bagian khusus untuk ibu-ibu hamil. Jadi pada kesempatan ini saya berencana untuk memberikan kuliah dengan judul topik perdarahan pasca persalinan, atau dalam bahasa Inggrisnya postpartum hemorrhage. Kenapa saya pilih topik PPH ini? Karena pada ibu hamil, 3 penyebab kematian terbanyak pada ibu hamil itu nomor satunya adalah perdarahan. Dan dari perdarahan itu yang paling sering adalah perdarahan pada postpartum ataupun perdarahan setelah melahirkan. Jadi tujuan daripada pemberian topik ini agar adik-adik mahasiswa ataupun adik-adik calon dokter ini bisa mengetahui topik PPH ini, sehingga mereka bisa mendiagnosa dan bisa memberikan pelaksanaan atau tata laksana yang sesuai dengan kompetensi mereka sebagai dokter umum. Sehingga nanti dengan harapan bila mereka bisa melaksanakan kompetensi tersebut dengan baik, maka tujuan daripada pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu bisa berhasil. Karena kita tahu bahwa dokter muda ini atau dokter-dokter umum ini adalah merupakan ujung tombak daripada tenaga kesehatan yang berada di puskesmas ataupun di daerah-daerah yang pesisir di negara kita ini. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya kenapa saya memilih topik PPH itu pada kesempatan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang hari ini ya, dari kita. Ini topik terakhir ya, yang bisa kalian dapat selama kalian koskap ataupun P3 di objek ya. Topik kita ini merupakan topik yang cukup penting ya di obstetri dan ginekologi, karena 3 penyebab kematian pada ibu hamil itu yang tertinggi adalah apa? Perdarahan ya. Dan perdarahan itu yang paling sering juga salah satunya adalah perdarahan postpartum ya. Nah ini, jadi kita hari ini topik kita adalah mengenai postpartum hemorrhage atau perdarahan postpartum ya. Berdefinisi ini dia. Kalau dia pada lahir spontan atau PSP, bila jumlah darahnya lebih dari 500, itu sudah kita sebutkan kriteria suatu PPH atau postpartum hemorrhage. Kalau dia pada seksus cesarean, maka perdarahan itu lebih dari 1 liter ya. Jadi kalau secara fungsional disebut dengan PPH itu bisa terjadi dia dapat menyebabkan gangguan pada hemodinamik ya. Hemodinamik daripada pasien terganggu, jadi pasien tersebut jatuh ke dalam keadaan shock ya, shock hemorragik gitu. Penyebabnya sebenarnya itu ada jembatan keledai itu apa? 4T ya. 4T. Yang pertama itu yang paling sering adalah apa? Tonik ya, atonium kering, itu yang nomor 1. Jadi urutannya itu berdasarkan kejadiannya. Jadi T pertama itu adalah yang paling sering, T yang kedua adalah trauma ya, jadi laserasi jalan rahim, itu yang sering nomor 2. Ketiga adalah tisu ya, jadi misalnya pada abortus ada res, kalau dia mudah melahirkan terjadi res daripada plasenta ataupun selaput ketuban ya. Dan T keempat adalah trombin ya, itu yang paling jarang, gangguan pada pembekuan darah. Nah, jadi ini semua tinggal yang klasifikasikan. Misalnya kalau atonia berarti dia T pertama, tensio ini berarti dia ini yang ketiga ya. Jadi dia tisu, inversio ini lain, inversio ini dia masuk kemana? Berarti kita bisa bilang trauma ya. Jadi kan dia kan dari laserasi jalan lahir itu terjadi perdarahan, ruptura uterina juga termasuk trauma, ada laserasi vagina, subinvolusi ini masuk ke anekdot. Subinvolusi uterina masuk ke T yang lain. Kira-kira nomor pun boleh, kalau tahu nomor pun boleh. T pertama ya, jadi dia subinvolusi itu
itu jadi uterus itu kan kalau dia sudah melahirkan dia kan sering mengecil sampai ke ukuran normal sebelum hamil. Nah gagal dia mengecil itu disebut dengan subinvolusi. Ya itu kondisi. Baru kelihatan darah, itu ada T ya. Oke. Nah, jadi pelaksananya seperti biasa ya. Jadi pertama ABCD ya. Jadi kita harus resusitasi ya. Kita lakukan airway-nya, breathing-nya, sirkulasi ya. Baru kita ajak bicara, baru kita berikan insulin dengan avokat yang paling besar. Ya, berikan kristaloid. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya. Biasanya kalau yang paling gampang untuk mengetahui kembali sudah cukup. Kalau sudah lihat anestesi, udah belum? Ya. Jadi bisa lihat dari nadinya, pulsnya. Satu lagi apa dari urin. Ya. Jadi kalau pasang kateter, ya kalau selama belum ada urinnya itu sudah takut, bahkan terjadi ujung paru itu, cor gitu. Nanti kalau lihat nadinya, kalau nadinya sudah kan dia pasti taci kardi ya. Begitu dia sudah mulai berkurang, nah berarti sudah mulai bagus apa dia itu. Ya, hemodinamiknya, boleh dia stop. Ya, jadi lebih bagus dia overload daripada kekurangan. Jadi nanti kalau misalnya dia overload, ya kan, dan tinggal berikan diuretik. Gitu. Tapi kalau misalnya gangguan hipovolume nanti bisa terjadi misalnya hipoksia otak itu lebih bahaya lagi, ya kan? Oke. Dan juga call for help itu yang pertama yang terakhir. Lakukan cross match untuk transfusi, untuk cek darah karena kita kan nggak tahu nih. Kita pikir-pikir tempat-tempat ternyata HB-nya masih 10. Berarti kan perlu transfusi. Tapi kalau sudah cek HB-nya 6. Dia harus segera dilakukan darah ganti darahnya. Oke. Nah ini untuk ke sana apanya perdarahannya. Nah kita lihat fundusnya ya. Jadi kita nilai kontraksinya, baru kita atur ya. Jadi atonia merupakan penyebab utama perdarahan postpartum ya. Sesuai dengan yang tadi, yang pertama adalah tonik, berarti atonia ada level. Jadi di otak kita itu begitu terjadi perdarahan PPH itu nomor 1 itu adalah atonia. Protein itu kontraksinya. Jadi kita sebagai dokter itu sebagai komandan. Jadi di situ ada perawat dan bidan, tinggal komandan masih infus, taruh situ, taruh metadon. Nah gitu kan. Sambil dia lakukan pemeriksaan yang lain. Jadi yang pertama udah bagus, masa saya bagus, berarti yang pertama sudah disingkirkan. Darah masih berlangsung. Tengok yang kedua, lihat rasa jalan lahir. Rasa jalan lahir nggak ada, berarti T kedua singkirkan. Lihat T3 misalnya dari USG. Ya kan kita sudah juga misalkan kompetisi kan. Jadi tinggal lihat di fundusnya, lihat ada nggak sisa-sisa jaringan. Nggak ada, nah baru cek lab. Nah, pasti dapat nanti yang mana tuh penyebab dari perdarahan ya. Nah, atau kalau enggak, kalau dia sudah kompetisi itu gimana? Kalau dia perdarahan postpartum, bisa tangannya sampai tuntas atau tangannya first line langsung menuju? Bisa juga, artinya mungkin bisa jadi kalian misalnya kalau jahit kan bisa lah ya jahit. Kalau kuret mungkin nggak bisa. Jadi kita lakukan perbaikan tonus, lakukan penjahitan sambil kita lakukan apa yang pertama sekali adalah resusitasi, ya perbaiki kahunya sambil apa yang bisa kita kerjakan sambil kalau perlu dijahitnya di mana di ambulans sambil berangkat ke menuju ke fasilitas yang lebih lengkap kita lakukan penjahitan ataupun lakukan perbaikan kontraksi di situ. Jadi jangan buang-buang waktu gitu ya. Oke. Nah ini dia ya atonia uteri. Jadi terus gagal berkontraksi setelah persalinan. Jadi yang paling sering terjadi ya overextensi uterus. Itu biasanya gimana tuh overextensi uterus? Pada kondisi seperti apa? Kita tahu. Tumeri lagi hidramion ya. Janin besar ya. Makrosomia, janin ganda, hidramion, varietas tinggi ya. Jadi dia kalau dia disebut dengan grande itu apa? G berapa? Kan kalian tahu. Grande multigravida. Nah itu dia berapa? Baru dihitung grande. Dia sedia. Sebenarnya ya 5 ya. Kalau 4 itu masih multi ya. 5 ke atas baru ada grande ya. Persoalan ini presipitatus ya. Ini pun sering terjadi atonia. Misalnya dia apa presipitatus itu? Contohnya lahir di beca. Atau misalnya ibunya kan mau ngedan beol kamar mandi, lupa lahir di kamar mandi. Sering itu ada. Apalagi kalau dia sudah grande tadi ya. Lihat PPH sebelumnya, nah ya, itu juga supaya ketahui ya. Jadi kalau dia misalnya hamil sebelumnya dia ada PPH, betul-betul mati-mati, ini akan terjadi PPH berulang ya. Upaya mempercepat, ini pengeluaran plasenta ini sering terjadi inversio. Jadi ditarik-tarik, akhirnya bukan plasentanya lepas, tapi plasenta itu keluar dengan rahimnya. Nah, terbalik ya, itu hati-hati kan itu inversio itu waduh, itu
Kalau kalian panik dan nggak tahu, apalagi dia begitu inversio dia langsung kontraksi, nah itu udah komplit ya. Jadi ini dia dikonsentrasikan pada kontraksi uterus yang lemah, pada vaginal akibat atonia dan terjadi shock ya. Jadi kadang-kadang anemia pun juga menyebabkan terjadinya atonia. Jadi gini kan, dia lahir bagus, ternyata dia anemia, misalnya HB-nya kita bilang 7. Nanti akhirnya karena perfusi ke uterus itu jelek oksigennya, akhirnya lama-lama terjadi atonia juga, late atonia ya. Nah, itu dia. Makanya kan hati-hati kalau begitu dia anemia, meskipun sudah lahir dia harus koreksi apanya, walaupun transfusi gitu. Karena itu kan penting sekali, kita tahu kan HB itu kan yang membawa oksigen. Nah, jadi kalau oksigen di rahim itu berkurang, terjadi hipoksia di uterus, terjadi juga akhirnya atonia ya. Nah, ini dia dikonsentrasikan berdasarkan pada kontraksi uterus yang lemah, makanya tadi ya, dan akibat atonia itu dan terjadi shock ya. Nah ini dia, jadi ini yang paling penting. Nah ini kan bisa kita kerjakan kan. Jadi pertama kalian harus waspada. Oh ini teman-teman kok melainkan kalian pula ya. Nah ini adalah gambaran untuk manajemen aktif kalan 3. Oh ini juga berpengaruh ya, maksudnya kalau dia kalan 3-nya tidak bagus, nanti pas kalan 4-nya itu pengawasan itu terjadi lagi PPH ya. Tapi kalau sekarang ini kosongan kandung kemih kayaknya sekarang nggak diambil lagi ya. Jadi hanya PTT, penarikan tali pusat terkendali, berikan oksitosin profilaksis ya, berikan dia 10 internasional unit secara IM atau diberikan setengah ampul ya. Kalau perlu diberikan juga ditambah juga 20 intraisonal unit di drip yang tetesan cepat. Jadi tetesan cepat itu sekitar 40 tetes ke atas lah. Ya, kalau seperti itu baru lakukan dengan peregangan tali pusat terkendali ya. Nah, jadi dilakukan dengan penekanan skor kubik arah ke dorsokranial. Jadi ya betul-betul ke arah dorso dan ke arah kranial, jadi dari bawah tarik ke atas. Jadi jangan dari gini-gini, akhirnya terjadi inversi itu. Jadi dia tarik ke bawah ke arah sifisis baru dan arahkan dia ke atas ke arah kepala ibunya. Ya. Itu betul-betul hati-hati. Pernah? Ada yang pernah di sini selama 12 minggu nolong pas hari? Ada? Siapa? Kamu pernah? Kalau 3-nya, kalau plasenta, mau mantap lah. Jadi gimana? Kamu berhasil? Berhasil. Gimana caranya? Siapa yang ngajarin? Indonesia. Oh, kenapa? Dia di ada Malik. Oh di sini. Nah, gimana ceritanya? Dia coba pengalaman kamu. Kalau 3 itu gimana? Awalnya sulit karena di pikiran saya itu dorsokranial langsung dikudus, karena harus ke beberapa fisik ke atas baru dorso. Iya. Kalau kranial. Dan dia harus ke bawah dulu kan, baru tarik ke atas gitu. Nah, jadi di situ nanti kalian menggunakan perasa itu, kalian lihat tali pusat itu sudah lepas apa? Plasenta itu sudah lepas atau belum? Nah, jadi kalau dia belum lepas, apa yang kalian kerjakan? Ya, yang paling penting adalah menunggu. Nah, jangan kalau dia belum lepas, jangan kalian apa-apakan. Itu nanti terjadi inversi. Jadi harus kalian tunggu. Nah, tes lagi sampai nanti akhirnya betul-betul terjadi pelepasan, terjadi keluar darah, baru dia dilakukan tadi perlepasan dari PTT tadi. Kalau nggak akan bisa. Gitu. Kalau kalian paksa, itu nanti terjadi inversi. Ya, nggak boleh dipaksa. Jadi dia harus betul-betul dilakukan plasenta itu kalau memang plasentanya sudah lepas. Nah, gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya tapi kan kadang-kadang kalau dia kita nggak aktif, dia lepas sendiri tapi dia lebih lama dan nanti terjadi PPH setelah plasenta lahir. Tapi kalau kalian aktif, dia lebih cepat dan uterus itu berkontraksi. Jadi kalau kontraksi rahim itu bagus, plasenta itu dibuatnya keluar, begitu keluar plasenta itu, rahim itu sudah kayak batu ya. Sehingga kalau 4 itu bagus sekali, nggak terjadi lagi perdarahan, gitu. Ya kan? Oke. Nah, ini dia ya. Jadi ini dia pada kalang 4, kalau pengawasan berapa lama kalau pengawasan? 2 jam ya. 1 jam pertama berapa lama kali diperiksa? Per 15 menit. 1 jam kedua per 30 menit. Setelah 2 jam baru boleh pindah ke ruangan ya. Jadi di situ nanti kita lihat kalau misalnya dia dari seksio berapa jumlah darahnya?
di bawah 1000. Kalau dia PSP 500. Nah, gitu ya. Tahu. Jadi kalau misalnya dia lebih dari itu berarti sudah ibu ini jatuh ke PPH. Yang kosongkan vesika urinaria. Nah, kenapa dikosongkan vesika urinaria? Ada yang tahu kira-kira? Iya betul, ya betul sekali. Jadi kalau pada retensi urin itu pasti kemungkinan besar terjadi atonia. Termasuk pada apa? Pada aseksio. Makanya kalau seksio itu dia harus pakai kateter karena ibunya kan nggak bisa kamar, dia kan masih spinal, nggak bisa digerakkan kakinya. Nah, jadi biar tetap kosong belasnya itu sehingga kontraksi uterus itu maksimal, ya seperti itu dia. Oke. Jadi saat melakukan masa fulus uteri baru diberikan infus oksitosin, diberikan ergometrin. Jadi apa bedanya oksitosin dengan metil ergometrin? Kira-kira ada yang tahu? Lokasi kerja ya dokter? Gimana kalau dia oksitosin? Kalau oksitosin dia kerja lebih di otot dokter. Iya. Kalau lebih ke jaringan lunak. Nah, ya. Jadi kalau dia di anatomi gimana coba? Biar lebih enak. Kalau ergometrin lebih di cervix ya dokter? Ya di SPR kan, di daerah SPR ya. Kalau dia korpus dan fundal itu adalah oksitosin. Nah gitu dia. Ya betul ya oksitosin. Makanya berikan metil ergometrin setelah plasenta lahir. Kalau dia belum lahir plasenta maka akan terperangkap. Kenapa? Karena jalan lainnya akan tertutup. Jalan lainnya akan tertutup kan? Karena seperti yang kami bilang tadi dia berada di bawah di cervix, langsung tertutup dia. Nah itu termasuk retensi plasenta, tapi dia yang apa itu yang apa istilahnya itu? Jadi dia retensi. Jadi dia sebenarnya bukan udah lahir, tapi dia tertinggal di dalam. Nah itu lebih susah mengeluarkan ya kan? Karena tangan kita untuk manual pun susah, nggak masuk dia. Cuma 2 jari yang masuk kan? Dia kan terbentuk kayak ring di cervix itu. Nah itu lebih berat lagi ya. Lakukan kompresi di manual. Nah ini kan bisa kan di manual kan ada berapa jenis ini? 2, ada yang internal dan eksternal ya. Oke, itu memang udah cocok lah meninggalkan objek ya, udah pandai-pandai semua. Nah ini dia urutannya ya. Jadi seperti saya bilang tadi. Jadi sambil di masa uterus ya kan, baru lihat kontraksinya. Kalau dia tidak berkontraksi, kalau dia sudah berkontraksi, lihat itu penahannya apakah ada perineum yang robek, ya kan? Sebenarnya kalau kalian mau, kalau dia postpartum itu, tangan kita ini bisa masuk minimal 3 jari. Kalau misalnya dia baru kali, itu 5-5-nya bisa masuk sampai ke fundus. Jadi sebenarnya nggak perlu USG. Kalian untuk memastikan bahwa tidak ada rest jalan itu boleh. Jadi kalian dengan di manual tadi, jadi tangan kalian satu masuk ke dalam sampai ke fundus, satu lagi dari perut. Nah, jadi dengan gaya dari perut itu kalian ikuti terus. Bersihkan semua dari jam 0 sampai jam 0. Seperti kita kulit kasih juga, tapi dengan tangan. Bersihkan semua bisa. Nanti kita yakin bahwa T yang 3 itu udah nggak ada lagi. Tisu nggak ada lagi. Nah, baru kita lihat ada nggak laserasi. Mulai dari ya, tapi memang itu agak susah ya, karena saya pun juga setelah PPDS semester 3 kalau saya ya 2-3 lah kalau saya sudah bisa gitu. Jadi explore, lihat terus dari vagina kiri kanan, lihat terus sampai ke vulva, sampai ke porsio, lihat lagi apanya itu robekan di porsio, apanya di cervixnya apakah ada gitu. Bisa kita evaluasi terus semua. Jadi kita T2 nggak ada, ya kan? Sambil kita sudah perbaiki kontraksi, berarti kita tinggal tunggu hasil lab. Jangan-jangan begitu kita sudah selesai itu darahnya udah berhenti, karena kan seperti saya bilang tadi T4 itu sangat jarang. Nah, gitu. Jadi biasanya kalau udah kita tangani tonusnya, kita sudah yakin nggak ada yang sisa, nggak ada laserasi, perdarahan pasti berhenti. Tapi kalau memang dia atau dia tadi tidak terlaksana, nah baru itulah ya. Sambil kita rujuk, Anda kan disarankan sampai kompresi di manual ya, eksternal dan internal, ya kan? Kalau dia tidak bisa lagi, nah kalau yang sudah kesini ini sampai dia akhirnya bisa kerjakan sampai ini semuanya bisa kita kerjakan semua ini. Tapi kalau seandainya tidak bisa, yang berikutnya itu apakah dia dengan ligasi hipogastrika atau harus dilakukan hysterektomi, itu sudah kerjanya J ya. Tapi kalau sudah bisa kerjakan ini semua, kontraksi di manual internal dulu, baru kontraksi di manual eksternal, ya, tetap juga tidak terjadi perdarahan, tetap terjadi perdarahan, sudah kita berikan juga uteretonika, ya, kita berikan ergometrin, kalian berikan sintosinon, kalian berikan juga misoprostol, ya.
sekarang ada lagi namanya kalsium glukonas. Itu juga kalian harus tahu tuh. Ya, baru-baru ini pasien saya perdarahan, jadi udah dikasih semua, dikasih Sinto nggak berhenti, dikasih Metergin nggak berhenti, dikasih transamin juga saya kasih nggak berhenti juga, dikasih isoprostol pun juga nggak berhenti. Akhirnya saya kasih kalsium glukonas, berhenti. Tuh, jadi biar kalian tahu juga tuh ya. Kalsium glukonas itu apa nih? Kalian tahu hubungannya dengan mana? Kalau kalian ingat kalsium glukonas kalian apa punya? Hah? Ya apa itu? Untuk antidotum MgS4 ya. Jadi syarat pemberian MgS4 salah satunya harus ada kalsium glukonas. Itu pun juga sangat efektif. Jadi pasien saya yang paling sering begitu dikasih MgS4 nggak ada urin, kasih kalsium glukonas nggak nyampe berapa menit langsung keluar urinnya. Gitu. Jadi kalsium glukonas ini yang penting ya. Jadi kan tahu ya. Karena dia akan mengikat gitu. Kalsium glukonas itu mengikat sehingga terjadi bagus kontraksi daripada uterus. Itu dia mekanismenya. Oke, ya. Ya, jadi kalau ini udah sudah muncul secara laboratori, itu sudah siap tugas kalian. Tinggal tanya nanti tentang pasiennya. Itu dia kan yang penting tugas kalian sudah sukses. Nah itu dia ya. Jadi situ dia dibuatkan sekedar tahu aja. Diberikan kompresi aorta abdominalis, ya kan? Baru dilakukan Billings ya. Billings 3 seminggu Afrika. Kalau tidak berhasil juga akhirnya hysterectomy. Ya. Ini dia. Jadi kalau Surabaya method itu dia lebih sederhana daripada Billings. Ya nanti kita tengok videonya. Jadi kalau Billings ini satu tali. Kalau di Surabaya method itu 3 tali kalau nggak salah. Jadi ini tembus saja tembus. Tengah lagi tembus, tengah lagi tembus, itu bisa didirikan, baru diikat. Jadi prinsipnya pokoknya uterus itu berkontraksi, itu dia. Nah, baru saya melihat dari vagina. Jadi setelah dilakukan itu tetap juga terjadi perdarahan di bawah. Nah, diambil dengan terakhir hysterectomy. Yang itu betul-betul the final ya, yang terakhir ya. Nah, kalau seandainya hysterectomy masih berdarah, apa dalam pemikiran dia? Berarti terjadi gangguan ovulasi, konsul hormon. Nggak lagi ditekan. Itu dia. Oke, ini yang apa internal ya, kalau ini ya. Jadi sama kan, jadi prinsipnya uterus itu ditekan sekuat mungkin sehingga dia berkontraksi ya. Kenapa ya? Karena di tengah itu, di sini langsung sumber perdarahan itu. Kenapa di sini sumber perdarahan? Ada yang tahu? Karena di situ lengket plasenta. Jadi kan bekas implantasi plasenta itu adalah luka terbuka. Jadi kalau tidak berkontraksi otot-otot uterus itu, maka pembuluh darahnya semua itu akan terbuka karena dia akan terjadi perdarahan. Itulah makanya anatomi yang terjadi perdarahan. Jadi begitu dia berkontraksi, otot-otot itu kan saling begitu dia menyatu dia, sehingga pembuluh darah yang ada di sekitar itu terjepit. Kalau terjepit pembuluh darah tersebut, jadi darahnya akan stop. Itu jadi. Makanya selama terjadi atonia maka terjadilah pembuluh darah yang terjepit tadi, makanya dia akan mengocor terus gitu dia. Ya makanya seperti itu ditekan seperti itu biar terjepit pembuluh darah. Nah itu dia intinya ya. Nah ini adalah eksternal. Jadi ini dia pakai penolong ya. Oh enggak, ini dari fulus. Nah jadi tangannya enggak masuk tangan sudah seperti baru sekitar masalah saya. Karena kan kita langsung proporsinya. Ini. Kalau saya nggak pernah sampai seperti ini terus terang, karena biasanya dengan menggunakan metode itu biasanya berhasil ya. Ini tidak apa-apa kita harus pakai ini ya. Ini kompresi otot abdominalis. Jadi kalau orang Surabaya, kalau dia kerja kereta, dia kerjakan ini. Jadi klaim aorta abdominal. Iya, jadi mereka klaim di aorta itu sehingga mereka kerja di bawah itu udah aman karena darahnya udah nggak mengalir lagi. Nah, kalau kita enggak, ya, jadi kita betul-betul biasa aja gitu. Kalau mereka enggak, jadi mereka sebelum begitu buka perut, dia jalan kereta, mereka panggil dulu bedah vaskular, pasang klaim aorta, baru mereka kerja. Jadi mereka kerja udah kayak enak aja kan? Nah, karena penggunaannya udah di stop semua.
Ibarat sungai itu kan di hulu dari stop aliran lagi kan sampai ke sini ada lagi aliran air kan, dan gitu. Nah kalau kita nggak di sini apa itu ya kita usahakan jangan kita ganggu lah dari investor dengan udah pernah lihat kan apa namanya pasir kereta kan. Nah itu ya serem ya. Ini termasuk juga PPH itu sepatu PPH ya. Nah ini ya, ini mahal nih kalau ini balon privat yang kedua yang ketiga ini. Ini balon ini satu balon ini berapa ya? 8 juta harga balonnya. Dan itu disposable seharusnya. Jadi sekarang pakai uang seharusnya. Ya. Jadi dia menekan penggunaan tadi dengan balon tadi. Itu jadi di webnya gitu ya, di dalamnya. Nah ini ya, ini yang bilis ya. Jadi dia satu benang ya. Jadi dia berkelok-kelok masuk, keluar masuk, terus ke atas ransel, baru masuk lagi di belakang, terus itu keluar, nanti akhirnya di depan. Jadi dia seperti ransel, nanti ditekuk dia seperti ini ya. Ini yang bilis. Nah ini dia. Apa bedanya hysterektomi total dengan hysterektomi subtotal? Gimana? Apa? Salah? Nggak masalah. Apa bedanya? Siapa yang ngomong? Kalau pakai masker. Jadi kalau hysterektomi subtotal itu, jadi dia diputus itu setinggi OUI, osteum uteri interna. Jadi porsi itu tertinggal, ya total. Kalau dia total itu sampai habis, jadi sampai porsi itu diangkat. Misalnya pada pasien cervix ya, itu pasti harus total. Kalau perlu dia vagina itu dibuang. Gitu. Kenapa? Karena kan dianggap kalau di vagina itu sudah ada sedikit invasi, gitu kan. Jadi dipotong dia sampai ke zona. Tapi kalau seperti ini, misalnya pada apeta, kita potong setinggi di mana invasi daripada plasenta. Kalau plasentanya nggak sampai dia ke cervix, jadi atasnya kita potong. Apa risikonya kalau dia sampai total kereta bisa kena ureter tuh dekat kali itu di bawah itu. Kalau kita misalnya makanya kalau dia mau total tuh harus kita jauhkan kiri kanan itu sehingga nanti ureter di kiri kanan itu nggak terligasi atau terpotong. Oke, saya rasa itulah yang paling penting ya. Jadi ada beberapa topik, ini retensi plasenta. Jadi yang paling sering itu adalah kejadian atonia uteri ya. Jadi kita harus tahu. Awal coba ulangi tadi, apa tadi? 4 tadi. Yang pertama tonus, yang kedua trauma, yang ketiga tisu, yang keempat pembek ya. Jadi itu adalah berdasarkan angka kejadian. Yang paling sering adalah toni, yang kedua lastrasi, yang ketiga placenta res, yang terakhir adalah gangguan koagulasi ya. Oke, jadi mungkin saya rasa ini dulu topik kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah. Ada pertanyaan kira-kira? Gak apa-apa, tanya aja. Atau berhubungan dengan objek apapun, tak ada pertanyaan sebelum kita mulai dari objek, tanya. Kalau saya jawab, saya jawab. Tapi jangan tanya gila ya. Apa pertanyaan? Tanya aja. Entah masih ada yang nyangkut atau ada pertanyaan penguji kemarin nggak tahu kuliah? Nggak ada? Oke, kita akhiri apa kita ya kuliah penutup pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, sampai jumpa ya nanti kalau manfaatnya jadi PPDS Objek. Amin. Oke, thank you.